Gara-gara nggak mau pakai harness. Mumet. Sakit kulit rambutku. Kulit kepala. Mei ini kurang pendek. Mei semua. Nanti aku pakai cap rambut yang lucu-lucu. Iya sayang. Diganti. Oke, yuk kita mulai. Yuk. Dari simak. Teman-teman, Iya, Bu. yang namanya kolostomi, maka teman-teman butuh steril atau non steril? Steril. Kenapa steril? Karena dia langsung terhubung sama bagian tubuh yang dalam. Itu kan adalah usus yang dihubungkan ke pasien dengan kolostomi. Tidak boleh makan yang terlalu rendah serat karena BAB-nya akan sangat keras. Bayangkan kalau dia keluar dari sana ya, maka silahkan edukasi untuk makan makanan tinggi serat, gitu ya. Terus kemudian kalau kita mau observasi ya, bentuknya, konsistensi, jumlahnya seberapa, baunya bagaimana. Biasakan hidung itu untuk membau hal-hal kayak gitu. Karena dari kepekaan hidung kalian bisa mengidentifikasi ada tidaknya permasalahan pada pasien, gitu ya. Sudah? Ya. Setelah kita observasi, jangan lupa agak salam saya langsung tahap kerja ya. Ya, Bu. Pakai handscoon. Buku jumlahnya gimana? Nggak ada kayak. Dilihat terus kemudian iya dikira-kira. Nih, ya teman-teman, yuk. Yuk. Yang berdiri, yang duduk. Ibu. Kita nggak punya ini ya. Alkohol, swab. Ya, Ibu saya bersihkan ya Bu. Ya, pasang perlap tangannya jangan lupa diangkat. Ya, bekaskan plastik juga nggak ada. Plastik kuning. Plastik alkohol swab. Besok tahu identifikasi apa yang kurang ya. Buka sama bersihin. Jangan ditanya, nanti akan belajar sesuai pengalaman. Karena kalau mau membayangkan sekarang tuh bisa kan? Ya, saya. Itu dari awal udah steril atau Bersih dulu. Setelah teman-teman membersihkan, nanti dia mulai steril. Sudah. Terus teman-teman, spasolnya juga nggak ada. Membersihkan kolostomi tidak boleh pakai kapas. Kalau pakai kapas nempel. Apalagi pada kolostomi yang baru masih rentan dipakein kapas, lengket mau ngambil kapas Keluar dia kan? Ya. Pernah tuh mbak ya tempatku. Baru ketemu satu aku. banyak orang lain. Kita sudah diikuti lah gitu lebih. Soalnya itu Kalau mau siapin alat itu, siapinlah alatnya sebelum teman-teman pakai steril. Jadi sudah disiapkan sehingga nanti pas sudah steril, Bu, saya on ulang ya Bu. Ulangnya piye? ulang. Dalam bentuk hair. Atau manfaatkan maksudnya sekreatifnya teman-teman tuh loh. Ya ada asisten di situ umpamanya ketinggalan salep zincnya gitu. Bantu dong, tapi jangan minta bantuan dari awal sampai akhir, nilainya bagi 2 nanti.
Besok semoga kolostominya sama saya, jadi saya bisa lihat. Siapa yang membagi, siapa yang membagi. Omong aku orang tak tutup. Tutupin. Rasanya udah. Kita kayak gitu dong. Harusnya kan saya udah harus buka. Oh ini udah ada kok. Ya, buat ibu kasih keluar. Ya, teman-teman, berarti kalau ini steril harus ada apa? Bentar Bu, ada lagi yang dibutuhin ya Bu? Korentang. Udah itu doang Bu. Ya. Iya, iya. Kita bicara ya. Emang di buku nggak ada tulisan Korea sini? Ya. Kemudian boleh diambil catnya satu lagi, ambil kasa, butuh secukupnya berapa? Ya, jangan lupa masukkan MA. Sudah selesai itu, kalau saya sarannya adalah langsung diperas saja untuk membantu. Masukkan, diperas. Ada ketentuan berapa kasanya nggak Bu? Sesuaikan kebutuhan aja nak. Banyak-banyak. Nggak sama kayak kateter toh, kalau 5 sama 3 gitu kan? Maksudnya yang dimaksudkan? Sesuaikan aja, karena kan kalau kita membersihkan kantong kolostomi, apa iya kita bisa menakar kasanya? Kalau dia bleber terus kita takar kasanya, ya kan tidak mungkin. Jadi harus rasional gitu ya. Terus kemudian kita butuh kasaternya, nanti bisa ngambil itu. Nah, sementara kita mau buka itu, kalau saran saya adalah gunakan 3 tangan. Kalau pakai pinset ribet, nanti tidak bolong. Ini masih bisa dipakai ujungnya, jangan lupa. Sudah, kita ngambil bersihkan ini pakai alkohol swab. Ya, terus kemudian kita ingat jangan sampai peribu, kita buka ya Bu ya. Ini sambil dibuka sambil diolesi ya, biar nggak sakit. Sudah, buka. Sudah, setelah buka diperhatikan konsistensi, jumlah, warna, bau. Sudah, setelah diperhatikan tutup, buang ke plastiknya di kemudian kita mulai membersihkan. Pada saat membersihkan, silahkan nanti kita langsung saja ya, senyamannya teman-teman. Kalau dia masih baru, jangan coba gosok di bagian stomanya ya, karena berdarah ya. Ini umpamanya ini bagian stomanya yang merah-merah nih, ini nggak boleh digosok kalau yang baru, karena dia pasti akan bleeding ya. Jadi dibersihkan bagian luarnya saja. Di total juga nggak boleh. Di total bagian situnya. Kalau masih baru tuh kayaknya sarannya mendingan usah. Masih basah. Ngeri gitu ya. Saya udah pernah pengalaman pada saat itu bayi lagi. Wih. Jadi dia tuh atresia ani, nggak punya dubur gitu ya, nggak punya anus. Terus habis itu jadi dibuat kolostomi, jadi dia baru pulang kayaknya juga baru seminggu selesai. Terus kemudian zaman dulu saya masih S1 ya, belum nurse, pasti tetangga saya gitu, karena taunya Mbak perawat kan, bantuin Mbak bersihin gitu. Jadi karena diajarinnya tidak diinfokan sama dosennya zaman dulu gitu ya, kalau baru tuh jangan
jangan diudek-udek yang itunya. Jadi karena konsepnya belajarnya di kampus pada saat itu ya dibersihkan bagian merahnya juga saya bersihkan, ternyata bleeding. Gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau kita bicara soal kasus tuh akan lebih lebih enak ketika kita sudah pernah punya pengalaman terkait itu. Jadi kayak belajarnya bukan cuma dari teori tapi pengalamannya juga ada di sana. Jadi bisa tergambar lah situasinya akan seperti apa. Ya. Dibersihkan. Terus kalau dia masih ini sudah tidak baru boleh dibersihkan di sini. Terus kemudian sambil teman-teman menyiapkan yang namanya kantong kolostominya, tutup dulu pakai kasa yang lembab. Sudah selesai itu teman-teman harus mengukur. Nah kemudian sebelum mengukur pastikan tanyakan dulu sama dia bisa jalan, bisa duduk, atau hanya tiduran. Kalau tiduran maka dia posisinya ke bawah. Nih tiduran. Kalau dia duduk diagonal, ya. Kalau dia bisa berdiri maka lurus ke bawah. Gitu ya. Sudah. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Jadi yang namanya bulatan ini tidak boleh terlalu sempit, tidak boleh terlalu longgar. Kalau sempit maka dia akan merusak si stomanya. Kalau terlalu longgar, akhirnya dia kan akan terpapar sama kulit ini toh. Iya. Yang terjadi adalah kulitnya iritasi karena terpapar langsung sama BAB-nya. Maka harus pas, gitu ya. Terus kemudian untuk membantu meminimalkan, maka pakai salet mengukur biar pas. Ini ditekuk di tengah-tengah sini ukurannya ya. Apa itu? Nih, ditekuk. Nah, terus nanti kalau mau gunting, jangan salah gunting, belakangnya nggak dicabut dulu, tergunting semuanya. Tekuk dulu toh. Nah, terus kemudian ngukurnya adalah, jangan lupa ya tadi setelah dibersihkan langsung ganti sarung tangan steril ya. Terus kemudian ini kan teman-teman sudah boleh ngodak-ngodak. Nih, ini teman-teman, nih diukurnya bisa ngeliat dari sini nih. Bisa nggak ngira-ngira? Nih. Ngambilnya yang dari ujung-ujung, berarti kan kita harus mengukurnya adalah di 3 cm. Yang depan, diameternya. Jadi tidak boleh kena, kita lihat ini, oh ini 3 cm bisa. Terus kemudian kita gunting. Ini lepaskan dulu bagian belakangnya. Ya, biar nggak tergunting. Terus kemudian kita gunting di 3 cm diameter. Setelah itu di dalam sini tidak boleh yang namanya ada udara terjebak. Jadi pemasangannya adalah silahkan luruskan kembali. Kemudian mana yang mau kita tempel pertama, tentunya ini toh. Maka kita pasangnya seperti ini. Kalau dia makanya saya cuma bisa barengan, nggak bisa duduk, maka posisinya seperti ini. Tempelkan pertama kali, terus kita buka yang bagian bawah sini. Ya, buka bagian bawah sini. Kemudian kita tempelkan. Sudah ditempelkan, terus kemudian kita urut nih bagian bawah biar nggak ada darah. Setelah itu kita baru buka yang bagian atas, baru kita sambil ngurut ke atas. Sudah selesai. Itu ya, jadi jangan